Bab 595. Super Brain. Melihat Jerry Yang dan Robin Luo masuk ke dalam bangsal, Johan Pang menghela napas lega. Robin, kamu datang tepat waktu, bawa aku ke lokasi konstruksi sekarang, aku akan melihat proses pembangunan sendiri. Profesor Du buru-buru berujar. Saat tengah bicara, ia sudah mulai memakai sepatunya. Guru, Anda jangan panik dulu, izinkan aku melaporkan kepada Anda situasi di lokasi konstruksi dulu, apakah boleh? Robin Luo melangkah maju dan membantu Profesor Du duduk di ranjang rumah sakit. Benar Bu, izinkan CEO Robin memberitahumu tentang situasi di lokasi konstruksi terlebih dahulu, lalu pergi ke lokasi konstruksi setelah perawatan selesai, Johan Pang juga berujar. Setelah duduk, Profesor Du bertanya, kalau begitu beritahu kepadaku, bagaimana situasi di lokasi konstruksi sekarang? Apakah konstruksinya sesuai dengan gambar desainku? Aku memberitahu kepadamu, harus dibangun sesuai dengan gambar desainku. Jika terdiri sedikit perbedaan, akan mempengaruhi keindahan bangunan akhir. Kota Kyushu adalah kota yang memiliki karakteristik Kyushu. Kita harus menghormati sejarah dan membangunkan kota Kyushu kuno seperti semula. Profesor Du menarik tangan Robin Luo dan berujar dengan serius. Robin Luo hanya bisa menjawab iya berulang kali, tapi itu menstabilkan suasana hati Profesor Du. Tuan Yang, kali ini, maaf merepotkanmu. Sedangkan Johan Pang memanggil Jerry Yang keluar, dan berujar dengan nada meminta maaf. Kota Kyushu adalah impian seumur hidup ibuku, ia sangat keras kepala, jika ada yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Jerry yang tersenyum menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu khawatir, Profesor Du bisa membantuku, aku bahkan sangat berterima kasih dengannya, bagaimana mungkin menyalahkannya. Tentu saja ia mengerti mengapa Johan Pang mengatakan ini, sebab Profesor Du sangat keras kepala, telah sepenuhnya menggabungkan dirinya ke dalam pembangunan kota Kyushu. Kini di matanya, konstruksi harus dilakukan sesuai dengan gambar desainnya, sekalipun Jerry yang adalah bos, juga harus mendengar perintahnya. Untungnya Jerry yang memang sangat menyukai kota Kyushu yang dirancang oleh Profesor Du, bisa menghormati keseluruhan desain kota Kyushu dari Profesor Du. Kalau begitu, terima kasih banyak. Johan Pang berterima kasih padanya, dan tiba-tiba menghela napas lagi. Aku terlalu meremehkan obsesi ibuku dengan pembangunan kota Kyushu, aku takut tidak ada yang bisa membujuknya untuk menyerah. Kalau begitu, biarkan ia melakukan apa yang dirinya inginkan. Hanya meminta Tuan Yang untuk melindungi ibuku, jangan biarkan ia terjadi sesuatu lagi. Dokter mengatakan ia mengalami serangan jantung yang serius. Jika ia terjatuh sakit lagi, sepertinya tidak akan terbangun lagi. Jerry yang bisa merasakan bakti Johan Pang terhadap Profesor Du, dan kekhawatiran di hatinya. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan memperkuat keamanan di lokasi konstruksi, tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi, janji Jerry Yang. Di bawah permintaan kuat Profesor Du, pada akhir Johan Pang hanya bisa menyetujui membiarkan Profesor Du pulang dari rumah sakit lebih awal. Begitu keluar dari rumah sakit, Profesor Du langsung pergi ke lokasi konstruksi. Kali ini, jangan biarkan Profesor Du terluka, Jerry yang memperingatkan dengan serius. Robin Luo buru-buru berujar, Komisaris tidak perlu khawatir, kali ini pasti tidak akan terjadi kesalahan. Namun tidak membutuhkan waktu lama, diperkirakan setengah bulan lagi, kerjaan Profesor Du akan selesai. Karena Profesor Du telah merancang badan utama kota Kyushu, sekarang hanya tersisa beberapa desain detail, dan masih membutuhkan Profesor Du memeriksanya di tempat baru bisa melanjutkan. Jerry yang mengangguk, kalau begitu baiklah, selama Profesor Du berada di lokasi konstruksi, semuanya dibangun sesuai dengan keinginan Profesor Du. Baik, Komisaris, ujar Robin Luo. Dua orang tengah mengobrol, cucu perempuan Profesor Du yakni Yema Pang berjalan ke arah mereka. Profesor Du ingin datang ke lokasi konstruksi, Yema Pang merasa khawatir dan juga ikut kemari. Woi! Yema Pang berteriak pada Jerry yang dengan sangat tidak sopan. Di mata Jerry Yang, Yema Pang hanyalah anak kecil. Oleh karena itu ia tidak marah juga, tersenyum dan berujar,
aku punya nama, jika tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakyang. Ye Mapang memutar bola matanya, lebih pantas memanggilmu paman. Wajah Jerry yang terlihat pahit, ia baru berusia 27 tahun, sepertinya lebih besar 3 atau 4 tahun dari Ye Mapang, mengapa ia tiba-tiba menjadi paman? Tidak menyangka kamu cukup peduli dalam melindungi nenekku. Ye Mapang melirik ke arah Profesor Du dan berujar lagi, ternyata mengatur 4 pengawal untuk menjaga nenekku. Jerry yang berujar sambil tersenyum, yang kamu lihat hanyalah 4 pengawal di samping Profesor Du, masih ada banyak pengawal yang bersembunyi di kegelapan, kamu tidak melihat satupun dari mereka. Oh. Kedua netra Ye Mapang tiba-tiba berbinar, dan berujar dengan terkejut, mengapa aku tidak melihatnya? Jika membiarkan kamu melihatnya, apakah itu masih termasuk pengawal yang menjaga di dalam kegelapan? Tanya Jerry Yang. Ye Mapang mengangkat alis, dan berujar dengan penuh semangat, jika aku bisa mencarinya, kamu menyetujui aku satu hal, bagaimana? Baik, kalau begitu aku akan sedikit menurunkan persyaratanku. Di lokasi konstruksi ini, terdiri 16 pengawal yang bersembunyi di kegelapan. Selama kamu bisa menemukan satu pengawal, aku kalah. Ujar Jerry Yang. 4 pengawal yang melindungi Profesor Du dan 16 pengawal yang bersembunyi di dalam kegelapan, semuanya dibawa oleh Andre Wang dari Jiangsu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan master hebat dari keluarga kaya raya teratas, namun menyelesaikan beberapa masalah kecil justru tidak ada masalah. Baik, sepakat. Mata Ye Mapang penuh tatapan licik. Usai berujar, ternyata ia mulai serius mencari. Komisaris, sepertinya kamu akan kalah. Ye Mapang baru saja pergi, Robin Luo pun terkekeh sambil berujar. Oh. Jerry yang sedikit terkejut, sebab Robin Luo merasa ia akan kalah. Robin Luo menjelaskan, kamu tidak boleh meremehkan gadis ini. Mereka sekeluarga semua adalah profesor dan ahli. Ia memiliki IQ yang sangat tinggi, pernah mengikuti acara Super Brain, bahkan mendapatkan juara. Hal yang paling ia kuasai adalah pengamatan. Tidak ada gerak-gerik kecil seseorang yang bisa lepas dari matanya. Aku memperkirakan ia telah menemukan Andre Wang yang lain, bahkan telah menemukan semua orang. Setelah mendengar kata-kata Robin Luo, Jerry yang terlihat terkejut, mematung dan berujar, kalau begitu, bukankah menjelaskan aku dibodohi? Robin Luo mengangguk, aku curiga Yema sudah tahu terdiri 16 pengawal di lokasi konstruksi, tapi ia sengaja hanya mengatakan 4 orang di sekitar Profesor Du, hanya untuk menipu kamu menyetujui satu syaratnya. Mendengar kata-kata Robin Luo, Jerry yang melotot ke arahnya, pura-pura marah dan berujar, kamu tahu, tapi kamu masih melihatku dibodohi olehnya. Robin Luo berujar dengan tak berdaya, komisaris, aku sudah memperingatkan Anda sebelumnya. Anda yang tidak ada reaksi sama sekali. Saat ini Jerry yang baru tiba-tiba teringat ketika Ye Mapang meminta Jerry yang untuk menyetujui satu syaratnya, Robin Luo sengaja menyela topik pembicaraan lain, namun diabaikan olehnya. 2 orang tengah mengobrol, Ye Mapang berjalan kemari sambil tersenyum, hei. Aku sudah menemukan 16 orang, kamu kalah. Usai berujar, tidak menunggu Jerry yang berujar, ia sudah memulai penampilannya. Ia mengulurkan tangan menunjuk ke arah 2 penjaga keamanan berseragam di gerbang lokasi konstruksi dan berujar, 2 orang ini memiliki kapalan yang sangat jelas di 10 jari mereka, hanya orang yang sering berlatih bela diri baru akan muncul kapalan di jari. 2 orang ini adalah pengawal rahasia. Selanjutnya ia mengulurkan tangan lagi dan menunjuk ke tengah lokasi konstruksi, seorang pengawas yang mengenakan helm putih dan berujar, dan juga ia, otot di lengan dan belakang bahunya sangat jelas. Ia pasti sering melatih kekuatan tubuh bagian atasnya baru bisa seperti ini, oleh karena itu ia adalah pengawal juga. Yang mengejutkan Jerry yang adalah Ye Mapang menunjuk 16 orang satu demi satu, bahkan mengatakan karakteristik masing-masing. Woi, apa yang aku katakan benar, kan? Melihat tatapan terkejut Jerry yang, Ye Mapang bertanya dengan wajah bangga. Jerry yang hanya bisa menganggukkan kepalanya, aku mengakui kekalahan sendiri, hal apa yang kamu inginkan dariku? Katakanlah. Bersambung.